Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin an-nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala fi ayatin ukhra. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallahi wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Banyak hari yang diciptakan Allah, tapi ada satu hari yang dipilih oleh Allah, Sayyidul Ayyam. Hari ini Allah Subhanahu wa taala mengagungkan makhluknya. Hari ini pula dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengakhiri dunia. Hari ini pula dipilih Allah Subhanahu wa taala melipat gandakan amal semua hamba. Berapa banyak orang-orang soleh, wali-wali Allah menunggu hari ini, menantikan hari ini. Tapi ada yang lebih cepat, ajal yang sudah tertulis di Lauhil Mahfuz, sehingga mereka meninggal petang kemarin, tak sempat membaca surat Al-Kahfi di malam Jumat, tak sempat membaca surat Yasin, tak sempat untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala mendapatkan satu titik doa mustajab di hari Jumat. Karena ada yang lebih cepat daripada janji kepada manusia, yaitu janji kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebelum Allah menciptakan alam semesta, Allah ciptakan pena, lalu Allah berfirman, "Uktub ya qalam." Tulislah wahai pena. Innallaha katabal maqadir. Dalam Sahih Muslim dinyatakan Allah menciptakan takdir, menciptakan pena untuk menulis takdir. 50,000 sanah, 40,000 tahun qabla an yakhluqas samawati wal ard, sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Oleh sebab itu, jika hari ini kita ditempatkan Allah di tempat paling baik, masjid, bersama orang-orang baik, orang beriman, pada ibadah yang terbaik, salat Jumat, munajat terbaik, satu titik doa mustajab di hari Jumat, ini adalah nikmat besar yang diucapkan syukur, alhamdulillah wa syukrulillah wa la haula wa la quwata illa billah. Laki-laki yang bebas dari hamba sahaya, baligh berakal, wajib telinganya mendengar wasiat khatib menyampaikan, usikum wa nafsi bi taqwallah. Takutlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Seorang suami, kepala rumah tangga, dia takut kepada Allah. Seorang pemimpin takut kepada Allah. Kullukum ra'in, setiap kamu adalah pemimpin. Wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih, setiap pemimpin akan diminta tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan orang yang tidak punya rakyat sekalipun, yang tidak punya anak buah sekalipun, dia pemimpin terhadap matanya, dia pemimpin terhadap telinganya, dia pemimpin terhadap tangan dan kakinya. Inna sam'a, pendengaran, wal basar, penglihatan, wal fuad, hati dan pikiran, kullu ulaika kana anhu mas'ula, mereka akan disoal, mereka akan ditanya. Maka bukan berarti makna pemimpin hanya terbatas pada orang yang diamanahkan jabatan dan kekuasaan. Orang yang punya mata, telinga, tangan, kaki, bisikan kepala, lintasan hati, semua akan dituntut, diminta tanggung jawab. Pada saat itu lidah tak bisa menjawab. Al-yauma nakhtimu ala afwahihim, hari itu mulut kami kunci. Wa tukallimuna aydihim, tangan akan kami buat bicara. Wa tashhadu arjuluhum, kaki akan kami buat bersaksi, bima kanu yaksibun, atas semua yang pernah mereka lakukan. Ketika ruh bersemayam di dalam jasad, ketika
nyawa masih bertahan di dalam badan, semua diminta tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Di antara yang akan dituntut adalah pernahkah melaksanakan amar ma'ruf nahi mungkar. La ta'murunna bil ma'ruf, ajak orang lain berbuat baik, ajak orang memakmurkan masjid, ajak orang berbakti kepada orang tua, ajak orang membaca Al-Quran, ajak orang berzikir pagi dan petang, ajak orang menebarkan kebaikan, infak, wakaf, zakat, sedekah. Dan tidak hanya amar ma'ruf, wala tanhaunna 'anil munkar, larang orang berbuat mungkar, larang orang melakukan hubungan seks tanpa ikatan, seks bebas, larang orang melakukan LGBT, larang orang melakukan minum khamar, larang orang melakukan perbuatan yang dilarang Allah Subhanahu wa taala. Seimbang antara amar ma'ruf nahi mungkar. Umat ini dipuji oleh Allah, kuntum khaira ummah, kalian umat terbaik. Apa syarat umat terbaik? Ta'muruna bil ma'ruf, mengajak orang berbuat baik, wa tanhauna 'anil munkar, melarang orang dari perbuatan mungkar. Siapa yang tidak melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, la yushikanna ya ba'atsallahu 'alaikum iqaban, dikhawatirkan akan dikirimkan Allah hukuman, tsunami, gunung meletus, gempa bumi, naik semua musibah ke atas bumi, turun semua azab dari langit ke bumi gara-gara tidak melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Ketika azab sudah datang, summa tad'unahu, kalian berdoa, beramai-ramai berkumpul di tanah lapang, istighasah kubra, munajat kepada Allah, fala yustajabu lakum, doa kamu tak dikabulkan. Mengapa doa tidak dikabulkan? Karena meninggalkan amar ma'ruf nahi mungkar. Tidak ada kemungkaran yang lebih hebat daripada memperbudak manusia. Tidak ada kemungkaran yang lebih dahsyat membiarkan orang kafir berkuasa. Oleh sebab itu 75 tahun yang lalu nenek moyang bangsa Indonesia melawan penjajahan. Mereka bukan mengambil rempah, karena kalau hanya untuk mengambil kulit manis, bawang, tidak perlu mereka menyeberang dari dataran Eropa ke Asia dengan kapal, dengan kesulitan yang begitu hebat. Apa sebenarnya yang memotivasi mereka datang ke negeri ini? Jawabannya mesti dicari oleh anak-anak muda generasi ini. Dikatakan mereka datang hanya untuk mengambil bumbu, mengambil rempah, tidak masuk akal. Ada hal lain yang ingin mereka lakukan. Maka bangkitlah para ulama, pondok pesantren beserta santri-santrinya, Mufti Syekh Ahmad Zaini Dahlan dari Makkah Al-Mukarramah, dari Al-Masjidil Haram, menulis fatwa halal darah penjajah kafir laknatullah, halal mereka dibunuh, dan siapa yang memerangi mereka maka dia mati sebagai syahid. Bergejolak perlawanan di Nusantara dari Sabang sampai Papua, maka mereka yang terbunuh mereka bangga, mereka mati sebagai syahid yang dijanjikan Allah Ta'ala tidak merasakan sakratul maut, tidak merasakan azab kubur, tidak merasakan hisab, masuk langsung ke dalam surga. Mendidih darah mereka, tak sabar mereka menghabiskan harta benda untuk mengorbankan nyawa sebagai syahid. Karena darah syuhada itulah kita merdeka. Oleh sebab itu dikatakan dalam preambul pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, atas berkat rahmat Allah dan keinginan luhur bangsa Indonesia, maka dengan ini bangsa Indonesia menyatakan kemerdekaannya. Kita merdeka bukan karena bambu runcing, kita merdeka bukan karena tank dan senapan, kita merdeka atas rahmat Allah yang dijemput dengan darah syuhada, rahmat Allah yang dijemput dengan pengorbanan. Maka dipilihlah hari paling mulia, hari Jumat, bulan paling mulia, bulan Ramadan, tanggal yang sesuai dengan jumlah rakaat salat orang muslim beriman kepada Allah, 17 Agustus 1945. Bukan tanggal biasa, bukan hari biasa, tanggalnya adalah tanggal jumlah rakaat muslim bersimpuh sujud di hadapan Allah. Harinya 17 Agustus 1945 itu hari Jumat, bulannya
satu-satunya bulan yang disebut dalam Al-Quran, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran. Generasi ini jangan pernah melupakan. Oleh sebab itu 17 Agustus adalah hari perlawanan, hari syahid, hari dipersaksikannya nyawa orang beriman di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai generasi bangsa ini melupakan, menganggap ini remeh-temeh. Hari ini orang membenturkan, siapa yang berteriak Allahu Akbar berarti anti kebangsaan, siapa yang berteriak Allahu Akbar berarti anti kebinekaan. Mereka dulu yang berteriak Allahu Akbar lah yang paling cinta bangsa Indonesia. Mereka dulu yang berteriak Allahu Akbar lah yang paling menghormati kebinekaan. Mengapa hari ini dibenturkan antara kebinekaan dengan teriakan Allahu Akbar? Oleh sebab itu sejarah mesti diluruskan. Jangan mau dibenturkan, jangan mau diadu domba, karena perbuatan adu domba hanya perbuatan Belanda dan setan. Oleh sebab itu hari ini bangsa ini sedang memuliakan para syuhadanya. Mereka memejamkan mata, mengirimkan Al-Fatihah, man ahsana ilaikum, siapa yang berbuat baik kepada kamu fakafi'uhu, balas. Hari ini kita sedang dipertontonkan dengan teriakan para syuhada dari mulai Surabaya sampai ke Papua, sampai ke Sumatera, dari timur hingga ke barat. Mereka adalah orang-orang yang berani mengorbankan nyawanya karena keluarnya fatwa ulama. Ulama yang memfatwakan berdasarkan Quran dan Sunnah bahwa siapa yang mati, mati syahid, bahwa siapa yang mati tak merasakan azab kubur. Itulah yang memotivasi mereka untuk berjuang. Mereka berjuang bukan karena emas, mereka berjuang bukan karena atas nama pahlawan. Berapa banyak mereka yang gugur sampai hari ini belum mendapatkan gelar pahlawan dari negara. Bagi mereka tidak penting dalam sebutan manusia. Yang penting bagi mereka adalah dikenang abadi sepanjang zaman, karena mereka mendapatkan aliran pahala. Karena bagi mereka tak ada makna amal kalau tidak karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka digelar sebagai syuhada. Syuhada bermakna syahid. Syahid dipersaksikan karena jasad mereka dipersaksikan, ruh mereka dibawa oleh malaikat di atas kain kafan yang terbuat dari cahaya. Dijelaskan dalam riwayat Imam Ahmad bin Hanbal dalam kitab Al-Musnad, malaikat penjaga pintu langit sudah lama merindukan jasad mereka, sudah lama melihat amal mereka, sudah lama menyaksikan amal mereka, tapi jasad mereka baru itu dipersaksikan. Mereka adalah syuhada yang dipersaksikan. Mereka juga dianggap sebagai syahid yang menyaksikan, karena mereka menyaksikan tempat mereka di surga sebelum malaikat maut mencabut nyawa mereka. Iskariman au mut syahidan, hidup mulia atau mati syahid. Mereka adalah para santri, mereka adalah orang-orang yang mengenal Allah. Awaluddin ma'rifatullah, perkara agama mengenal Allah. Kalau sudah kenal Allah, maka dunia ini tak sampai satu sayap nyamuk, setengah sayap nyamuk. Man arafat dunya hanan alaih, siapa yang mengenal dunia, ringan dunia ini. Ketika teriakan Allahu Akbar penuh di dadanya, ketika teriakan Allahu Akbar penuh di lisannya, teriakan Allah Maha Besar, maka ringan kecil dunia ini dalam pandangan matamu. Teriakan Allahu Akbar, maka ringan kecil dunia ini dalam genggaman tangan. Mereka adalah syuhada. Mereka bukan hanya yang terbaring di makam pahlawan, mereka adalah orang-orang yang ruhnya di dalam paruh burung berwarna hijau, terbang kian kemari dibawa oleh burung-burung di dalam surga kemanapun mereka kehendak, sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Hari ini santri-santri dididik untuk mengenal Allah, tidak takut masa depan. Bekal mereka adalah keyakinan yang kuat. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allah rizquha. Tidak ada satupun yang melata di atas muka bumi ini kecuali Allah menjamin rezekinya. Kenapa orang korupsi? Kenapa orang memalsukan nilai ujian? Kenapa orang membuat ijazah palsu? Kenapa orang menipu untuk menjadi pegawai? Kenapa orang menyogok? Karena takut tidak makan. Kalaulah 75 tahun yang lalu mereka takut, sampai hari ini kita tidak akan merdeka
rasa takut itu hanya untuk Allah, maka mereka diajarkan doa, Allahumma qsim lana min khasyatik, tanamkan rasa takut dalam hati kami, tahulu bainana wa baina ma'asik, dengan rasa takut itu kami tidak jadi melakukan perbuatan maksiat. Ittaqullah haqqa tuqatih, takutlah sebenar-benar takut, karena takut itu saja yang menyelamatkan dari azab Allah Subhanahu wa taala. Hari ini orang sudah habis takutnya kepada makhluk, takut tidak makan, takut tidak kerja, takut tidak bisa mencari nafkah, takut. Akhirnya hari ini orang didera oleh rasa takut. Ketakutan itu membuat imannya turun. Takut itu datang karena imannya jatuh. Kalau sudah takut, maka imun menjadi turun disebabkan rasa ketakutan yang luar biasa. Takut kena PHK, takut tidak kerja, takut tidak makan. Ketakutan yang amat sangat mengerikan membuat imun menjadi turun, terserang wabah COVID-19. Oleh sebab itu bangkitkan rasa takut kepada Allah, kuatkan keyakinan ketakwaan kepada Allah, iman meningkat, imun pun naik, segala macam wabah menjadi hilang. Tidak ada yang berkuasa kecuali Allah. Siapa nama dia? Allah. Adakah yang berkuasa selain daripada dia? La ilaha illa huwa. Apakah dia hidup? Al-Hayyu, dia maha hidup. Apakah dia mengatur hidup? Al-Qayyum, dia mengatur hidup. Mengantukkah dia? La ta'khudhuhu sinatun wala naum. Apa punya dia? Apa harta dia? Apa benda dia? Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Ada yang bisa menolong kalau dia tidak memberi izin? Man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idznih. Tahukah dia ada rasa takut dalam hati kita? Tahukah dia terlintas pikiran kita mengatakan takut kepada selain dia? Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa'. Berkuasakah dia? Hebatkah dia? Tinggi jabatannya? Wala yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa' wasi'a kursiyyuhus samawati wal ardh. Beratkah dia menghitung kita? Beratkah dia mengatur kita? Wala yauduhu hifdzuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Kalau kau tinggi, dia maha tinggi. Wa huwal 'ali. Kalau kau besar, dia maha besar. Al-'azim. Tanamkan itu sebelum tidur malam, dikirim Allah malaikat menjaga. Tanamkan itu di waktu pagi, dijaga Allah sampai siang. Tanamkan itu selesai zuhur, dijaga Allah sampai asar. Tanamkan itu selepas asar, dijaga Allah sampai matahari tenggelam. Tanamkan itu setelah maghrib, dipelihara Allah sampai isya. Baca itu setelah isya, dijaga Allah sampai subuh. Jaga itu di awal hidup, dipelihara Allah sampai kematian datang. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatan innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala al-qa'iril ghurril muhajjalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bi da'watihi wastanna bi sunnatihi ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Addal amanah wa ballagha ar-risalah wa nasaha lil ummah wa tarakana 'alal mahajjatil bayda lailuha kanahariha la yazighu anha illa halik. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanir rahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. وقال تعالى في آية أخرى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد
wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma izzal islam wal muslimin wa khzulil kafarata wal musyrikin wa dammir a'da'aka a'da'ad din. Allahumma ansur ikhwanana al mujahidin al mustad'afin fi Falastin wa fi Rohingya min masyariqil ardi ila magharibiha. Allahumma shattit a'da'ana, Allahumma dammir a'da'ana a'da'ad din. Allahumma shattit syamlahum wa farriq jam'ahum waj'al kaidahum fi nuhurihim. Ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. Innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idhukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha al-'azim yadhkurkum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wa la dhikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimis shalah.